Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih kurang semangat ini anak-anak muallim. Tolong anak-anak asdaku ditertibkan adik-adiknya. Sungguh indah si burung balam, tapi lebih indah si burung kutilang. Siapa-siapa yang enggak jawab salam, saya doakan selopnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para muallim dan muallimah yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, mulai dari puasa yang pertama hingga sampai kita ke puasa yang keberapa ini? Yang ke-8. Masih Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kesabaran, kekuatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah, amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kalau di siang hari berpuasa, kalau di malam hari sholat tarawih, dan juga dilanjutkan dengan tadarus. Maka semua nikmat yang Allah berikan ini kepada kita semua, tidak semua Allah berikan kepada ciptaannya. Masih banyak orang di luar sana memang puasa di siang hari, tapi di malam hari tidak melaksanakan kegiatan tarawih. Atau ada hamba Allah yang diberikan kesehatan, namun tidak diberikan keimanan dan ketakwaan, sehingga di siang hari dia tidak berpuasa. Sedangkan kita masih diberikan iman dan takwa. Dengan keimanan dan ketakwaan ini, kita masih dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, termasuk ibadah puasa di siang hari. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang merupakan contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Dialah Nabi kita yang meninggalkan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis ini apabila kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kita akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi, lalu
Apa kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaiki suatu tangga untuk berkhutbah di hadapan orang-orang, di hadapan jamaah? Pada tangga yang ketiga, mulai dari tangga yang pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga, selesai berkhutbah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW heran. 3 kali dia mengatakan amin di tangga yang pertama, 1 kali tangga yang kedua, 1 kali tangga yang ketiga, 3 kali. Lalu bertanya sahabatnya ini, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi? Kami mendengarkan engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat tersebut, tadi malaikat datang kepadaku. Kemudian ia berdoa pada tangga yang ketiga. Sebenarnya 3 doanya. Kita jelaskan pada tangga yang ketiga saja. Lalu malaikat ini berdoa, ya Rasulullah, aku ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bila disebut namamu tapi umatmu tidak mau berselawat kepadamu, maka sungguh ia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Katakan amin ya Rasulullah. Amin, kata Rasulullah. Kalau sudah malaikat berdoa, lalu Nabi Muhammad yang mengaminkan, kira-kira doanya itu diijabah atau tidak? Diijabah. Maka perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Nabi. Apalagi ketika diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 unggulan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ibadah puasa. Yang kedua, qiyamul lail atau salat tarawih. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, berinfak di bulan Ramadan. Semua amalan-amalan ibadah ini adalah ibadah yang unggul di bulan Ramadan, yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ibadah puasa. Apa itu puasa? Puasa itu artinya imsak, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, baik itu pahala puasa maupun puasanya secara mutlak. Maka orang yang berpuasa, di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah dalam ayat ini? Dan di sini kita bisa membedakan siapa yang beriman, yang imannya dekat kepada Allah Ta'ala, yang imannya pertengahan kepada Allah Ta'ala, dan yang imannya jauh dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kita itu diperintahkan untuk berpuasa, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Siapakah itu? Yahudi dan Nasrani. Nabi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Pada masa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk berpuasa. Seperti puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud?
Hari ini dia puasa, besok tidak puasa. Kemudian besoknya puasa, harinya besoknya tidak puasa. Sampai seumur hidupnya, begitulah yang dirasakan oleh Nabi Daud. Jadi jangan merasa puasa ini terbebani bagi kita. Ini puasa hanya satu kali dalam satu tahun. Kalau Nabi Daud hampir setiap hari. 1 bulan sekali dalam satu tahun. Kalau Nabi Daud seumur hidupnya dia tidak berpuasa, dia berpuasanya harus berkelang-kelang. Hari ini puasa, besok tidak puasa, kemudian besoknya puasa, besoknya tidak puasa. Bagaimana beban yang ditanggung? Kalau ini menjadi beban bagi Nabi Daud, andai saja ini diperintahkan kepada kita, mungkin umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup. Maka bersyukurlah kita, puasa yang kita laksanakan hanya 1 bulan dalam hitungan 12 bulan, 1 kali 1 tahun. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang kita peroleh dari puasa tersebut? Ketakwaan. La'allakum tattaqun. La'alla di situ kalau dalam segi nahwu, la'alla dimakna litaraji, agar untuk mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu, kenapa? Kalau kita puasa semua kita hindari, baik ucapan kotor kita hindari, baik perbuatan maksiat, membuli kita hindari. Kita dilarang membuli, kita dilarang menghina, kita dilarang mengejek, ya. Apalagi yang membatalkan, apalagi yang mengarah kepada syahwat. Dengan ini semua adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan perbuatan ini, maka jadilah kita menjadi hamba yang bertakwa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, keyakinan, mengharapkan pahala daripada puasa itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan puasa masih banyak, baik itu yang membatalkan puasa, termasuk yang membatalkan puasa di siang hari kalian mengeluarkan dahak, lalu kalian telan lagi dahak itu, maka dapat membatalkan puasa. Apabila sudah sampai ke tenggorokan kalian yang dimana tempat keluarnya huruf kha, lalu dahak itu kalian telan, menurut Ibnu Hadar, maka itu akan membatalkan puasanya. Kalau dahaknya itu masih sampai tempat keluarnya huruf ha, itu tadi menurut Imam Nawawi. Kalau ini menurut Imam Rafi'i, kalau sampai dahak itu berada di tempat keluarnya huruf ha, maka itu tidak membatalkan puasa kalau kita telan lagi. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, baik itu tempat keluarnya huruf ha maupun huruf kha, tetap kita telan dahak itu, maka itu dapat membatalkan puasanya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di malam hari salat tarawih. Melaksanakan salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan, keimanan, mengharapkan pahala dari Allah taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunkanlah dosa-dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Maka semua yang berkumpul di masjid ini, baik banin maupun banat, melaksanakan sholat tarawih dengan tertib, tidak ada yang ribut. Ya, ketika imam sudah takbiratul ihram, di pinggir kanan muallim tidak ribut, di pinggir kiri muallim tidak ribut, di tengah-tengah muallim tidak ribut, putri paling depan tidak ribut, maka semua ini diterima amal ibadahnya, lalu mendapatkan pahala, kemudian diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.
Tapi kalau niatnya di sini datang ingin ribut atau bermain-main, maka sebaliknya yang ia dapatkan. Maka bukan lagi menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, tapi menambah dosa-dosanya dari yang tahun lalu hingga tahun ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, orang yang berbuat amal kebaikan dilipat gandakan, dan sebaliknya orang yang berbuat keburukan dilipat gandakan dosa-dosanya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ibadah unggul di bulan Ramadan, tadarus, membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah sampai hari ini masih semangat muallim lihat anak-anak muallim membaca Al-Qur'an sampai jam setengah 11, bahkan sampai jam 11. Banyak keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Selama ini kita ketahui bahwa imbalan ganjaran orang yang membaca Al-Quran satu huruf maka dibalas 10 kebaikan. Namun ini ada informasi yang terbaru, orang yang melalui hadis Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, hal keadaan berdiri lagi suci, seperti muallim tadi membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka apa ganjaran pahala yang dia dapatkan? Satu huruf dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Satu huruf 100 kebaikan yang dia dapatkan membaca Al-Quran. Apalagi dia duduk, kalau dia duduk membaca Al-Quran hal keadaan bersuci, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ada di sini yang hadas besar? Ada? Mudah-mudahan tidak ada. Dia bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian ia membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan 50 kebaikan. Kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, 100 kebaikan. Kalau dia, apalagi tadi? Duduk, 100 kebaikan. Tak 50 kebaikan. Itu semuanya hal keadaan ketika melaksanakan sholat, ya. Hal keadaan melaksanakan sholat. Kalau dia tidak melaksanakan sholat, dia duduk membaca Al-Quran tapi bersuci, satu huruf 25 kebaikan. Kalau dia tidak bersuci, dia membaca Al-Quran, maka 10 kebaikan yang dia dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan ini, sudah berapa lipat ganda yang kita dapatkan membaca Al-Quranul Karim. Maka muallim harap semua anak-anak muallim, mari semangat membaca Al-Qurannya. Jangan pernah bosan, karena banyak keutamaan pahala yang kita dapatkan ketika membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, berinfak di bulan Ramadan. Kalau dalam kitab Taqriratus Syadidah, orang yang berinfak, orang yang berbuat kebaikan, satu kebaikan, misal kalian menyiapkan aqua untuk muallim, ya, kalian siapkan aqua untuk muallim minum hari ini, maka itu dijadikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan menjadi 10 kebaikan, dan 10 kali kebaikan itu sampai menjadi 700 lipat ganda. Kalau dalam ayat Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, sambung, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, apa yang dia dapatkan? Seperti satu butir benih, yang dimana satu butir benih ini akan menjadi 7 butir, dan 7 butir ini setiap satu butir akan menjadi 100 butir. 100 kali 7 menjadi 700 butir. Kalau kalian infakkan 1000 akan menjadi 10.000. 10.000 akan menjadi 100.000. Dalam 100.000 itu menjadi bertangkai menjadi 1 juta. Berarti 7 juta sudah dapat kalian gara-gara 1.000. 7 juta pahala yang kalian dapatkan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka jangan bosan-bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi hamba Allah yang istiqamah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.